Pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi semuanya. Baru hari ini saya lihat ada istri cantik di depan ini ya. Ini suaminya siapa ini? Oke, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan sedikit. Nggak lama kok. Tadi Pak Amir berbisik. Waktu yang dikasih ke saya itu hanya 7 jam ya. Jadi dalam 7 jam ini saya hanya ingin ya sedikit berbagi dengan teman-teman bahwa sebetulnya teman-teman kalau perhatikan bahwa di semua bisnis apapun dan di semua kegiatan apapun dan di semua bentuk apapun pilihannya cuma dua. Yang pertama kita mau jadi pemenang. Dan yang kedua ketika kita nggak pernah tampil atau nggak pernah mau jadi pemenang, ya pilihan yang terakhir yang harus kita pilih adalah pecundang. Ketika kita nggak bisa duduk sebagai the winner, akhirnya pilihan kita akan jadi the loser. Itu udah hukum alam, nggak bisa diubah. Jadi ketika saya melihat banyak teman-teman saya yang sukses dan saya dilahirkan bukan dari orang kaya dan orang sukses, saya berpikir, bisa nggak saya mengubah hidup saya? Bisa nggak saya memperbaiki hidup saya? Bisa nggak saya sama seperti mereka yang kalau pergi ke restoran nggak pernah melihat daftar harga? Kalau kita pergi ke restoran yang kita lihat pertama harganya dulu. Mereka nggak pernah lihat. Bisa nggak seperti itu? Ketika saya mau merubah hidup saya dan menjadi seorang motivator, teman-teman SD saya bilang mau jadi motivator, ngomong aja nggak bisa. Kamu cadel, kamu cedal, kamu pelo. Bagaimana kamu bisa menjadi motivator? Semua tawa. Tapi pilihan kembali di saya. Orang yang cadel, orang yang direndahkan ini, wow. Ya, bahkan kemarin ada yang bilang kepada saya bahwa Pak, hidup saya ini udah sangat direndahkan. Udah seperti keset kaki. Saya bilang, justru Anda beruntung dan Anda berbahagia karena Anda sudah direndahkan. Sehingga ketika Anda posisinya udah rendah, nggak ada siapapun yang bisa merendahkan Anda lagi karena posisinya kan udah rendah. Udah nggak ada lagi. Justru itu posisi yang paling bagus, posisi yang paling luar biasa untuk kita bangun dan kita bangkit. Mengatasi orang yang meremehkan kita, mengatasi orang yang merendahkan kita, mengatasi orang yang selalu menganggap kita pecundang, cuma satu hal. Hadapin dengan prestasi, bukan dengan emosi. Bukan dengan marah-marah, membalas segala kata-kata jelek dengan emosi, dengan marah, bukan seperti itu, tapi hadapi dengan prestasi. Dan cara gampang untuk bicara prestasi sebetulnya simpel. Lihat di hadapan kita, ada Pak Taufik, ada Pak Alfonso, ada Pak Sainoto, ada Pak Amir, dan ini ada 4 nih, ya. Ini saya perhatikan mirip FC itu sancainya, ya. Sancai. Ini dia yang sangat luar biasa. Jadi poinnya sebenarnya simpel, belajar dari mereka. Ambil ilmu mereka banyak-banyak. Ada Pak Nova yang nanti juga katanya mau kasih motivasi. Saya kalau melihat beliau itu sangat termotivasi. Kata-katanya begitu luar biasa, tertata, terstruktur dengan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat hebat. Belajar dari mereka, amati gaya mereka, perhatikan sepak terjangnya, dan perhatikan tingkah lakunya. Dengan begitu kita akan jadi luar biasa. Ketika kita mau jadi singa, ya kita harus belajar sama singa. Jangan belajar sama kucing, jangan belajar sama kambing, belajar sama singa. Tapi untuk menjadi seorang singa, enggak mudah. Untuk menjadi seorang yang sangat hebat, enggak gampang. Untuk menjadi seorang yang sangat-sangat dahsyat, itu bukan seperti membalik telapak tangan. Harus ada langkah, harus ada konsep, harus ada metode, dan harus ada hal-hal yang bisa